Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menyampaikan bimbingan tugas akhir berkenaan dengan penulisan, pembahasan, dan penutup. Ya, ini bisa untuk semua konsentrasi baik tekpang, institusi maupun kesmas. Ya, bisa kita mulai. Ya. Merujuk beberapa mahasiswa yang sudah mengirimkan draft hasil dan pembahasan, di sini saya ingin menyampaikan bahwa untuk bab hasil dan pembahasan serta penutup, perhatikan kembali tujuan khusus penelitian. Hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Jadi 4 komponen ini sangat erat untuk penulisan bab hasil, pembahasan, dan penutup. Ya. Contoh tujuan penelitian umum diketahuinya hubungan garing pengaruh, garing perbedaan variabel independen dengan garing terhadap garing berdasarkan variabel dependen. Tujuan khususnya yang pertama diketahuinya gambaran variabel independen 1, yang kedua diketahuinya gambaran variabel independen jika variabel dependennya ada 2, terus yang ketiga diketahuinya gambaran variabel dependen, yang keempat diketahuinya hubungan garing pengaruh, garing perbedaan variabel independen 1 dengan garing terhadap garing berdasarkan variabel dependen 2. Yang kelima diketahuinya gambaran garing pengaruh, garing variabel perbedaan, garing variabel independen 2 dengan terhadap atau berdasarkan hal dependen 1. Catatan ya, kalau untuk hipotesis perbedaan jangan independen berdasarkan dependen, tapi justru dibalik perbedaan dependen variabel berdasarkan variabel independen, khusus untuk yang hipotesis perbedaan. Nah, pada bab hasil pembahasan kita merujuk ke konsentrasi kemarin, teknologi pangan, kesmas, gizi institusi, ya. Nah, di sini hasil penelitian itu pasti didahului sub 1, yaitu gambaran lokasi penelitian atau proses penelitian. Ingat ya, 41 ini kita merujuk kalau bab hasil pembahasan itu ada di bab 4. Tapi ada juga pedomannya antara bab hasil dengan pembahasan itu berbeda. Di sini karena di KTI kita itu disatukan, maka dia bab 4 sub 1 dan sub 4.2 nanti pembahasan. Nah, pada hasil itu tuliskan ya merujuk ke tujuan khusus tadi. Di sini Bunda lihat tujuan khususnya ABCD, pas di hasilnya CDA bolak-balik. Jadi pembimbingnya jadi pusing nak membacanya. Jadi Anda pun akan bakal pusing gitu loh. Jadi kita runut bahwa digandeng. 1, tujuan khusus. Nah, begitu juga kalau Bunda boleh mereview bab 2 tinjauan teori, itu juga dirunut. Merunut yang mana? Merunut tujuan khusus tadi. Disub-subkan supaya enak kita mencari benang merahnya nanti. Ya. Di sini jadi waktu Anda penyajian di bab hasil itu urutkan sesuai dengan tujuan khusus. Nah, ya jangan dibolak-balik. Jadi secara konsep metode penelitian kan ada yang variabel dependen dulu, ada independen dulu. Silahkan. Ya, sebenarnya masalah itu kan ada di variabel dependen. Idealnya itu adalah urut pertama itu gambaran atau hasil tentang variabel dependen. Tapi karena pada umumnya kita belum terpapar dengan hal tersebut, silahkan saja hasil ini susunannya independen, boleh 1, boleh 2, tergantung penelitian Anda. Begitu juga dengan variabel dependen dan bagaimana keterkaitan antara independen dengan dependennya. Oke, runut ya. Jadi silahkan walaupun Anda sudah proposal sudah lewat, perbaiki kembali. Ya, perbaiki kembali antara proposal dengan draft hasil yang telah kalian susun. Selanjutnya, nah, di metode penelitian kalian kan kalian menyebutkan ada analisis univariat, bilivariat, bahkan ada yang sampai ke multivariat. Sekali lagi, jadi waktu di hasil itu Anda jangan menuliskan analisis variat. Enggak.
Yang dimaksud dengan analisis univariat itu adalah dia menggambarkan gambaran satu variabel. Jadi jangan ditulis univariat. Kalau di metodenya silahkan. Tapi kalau sudah hasil, kata-kata univariat itu dihilangkan. Bivariat itu dihilang. Langsung Anda implementasikan dengan variabelnya. Nah, di sini Bunda misalkan, ini silahkan diadopt teknik perusahaan tabel ini. Nah, judul tabel sesuai dengan teknik penulisannya dan apa yang mau disampaikan pada tabel tersebut. Nah, di sini Bunda contohkan ada variabel independen kalau dia berupa data kategorik. Dan di sebelah kanannya itu variabel independen berupa data numerik. Ingat, bawah tabel selalu ada sumber data. Ya, begitu juga dengan tabel itu pada saat dia berada di bab 2 atau Anda sumbernya harus disebutkan karena itu kaidah-kaidah penulisan tabel. Baru interpretasikan. Nah, kebetulan di contoh tabel ini adalah univariatnya adalah variabel independen. Nah, tadi yang tujuan khusus kedua tadi misalnya gambaran tentang variabel dependen, tabelnya seperti ini. Cuma di judulnya ini bunyikan apa variabel dependennya. Misalnya contohnya antara pola makan dengan kejadian obesitas. Gambarkan, tulis ya, indeks massa tubuh atau kejadian obesitasnya. Ya, disesuaikan dengan judul ataupun tujuan khusus variabel apa yang ada di penelitian masing-masing. Oke ya, ini untuk analisis univariat. Sekali lagi, yang gambaran pada saat menceritakan satu variabel itulah analisis univariat. Ya, jadi sebelum bab hasil itu kalian masih bisa menggunakan. Sebenarnya setelah hasil yang analisis univariat itu nggak ada lagi di bab metode. Jadi walaupun sudah masuk ke bab 4, 5, tidak menutup kemungkinan bab 3 itu Anda perbaiki. Karena sebelum proposal kan kita tidak tahu nih, apakah distribusi datanya normal atau tidak, apakah cukup respondennya atau tidak. Silahkan tuangkan kembali di bab 3-nya. Jangan analisis univariat adalah analisis ini. Tidak seperti itu pada hasil. Ya. Analisis univariat memilih uji, analisis bivariat memilih uji, itu berbunyinya di bab 3 saat proposal. Saat hasil itu sudah langsung diimplementasikan. Analisis univariatnya adalah menggambarkan variabel kejadian obesitas, menggambarkan distribusi indeks massa tubuh. Kalau sebelumnya kan, sebelum waktu saat proposal kan Anda menyebutkan variabel independennya dilakukan pakai ini. Itu sebelum atau saat disampaikan saat proposal. Kalau sudah hasil, perbaiki kembali itu. Ya, karena kita sudah melakukan penelitian, jadi kita sudah tahu siapa subjek kita, bagaimana data kita. Ya, tolong diperbaiki kembali. Selanjutnya, ini Bunda ingatkan kembali interpretasi berdasarkan presentasi yang sesuai dengan yang kemarin. Karena takut lupa, ya. Oke. Selanjutnya, Anda menuliskan di bab 2 itu kan bab 3 itu analisis bivariat. Bivariat itu artinya dua loh. Jadi dua itu melibatkan dua variabel. Variabel apa? Variabel independen dan dependen. Langsung disebutkan kalau sudah mau hasil, enggak lagi bivariat ini enggak lagi. Jadi waktu di hasil ini Bunda tulis seperti ini supaya Anda bisa mengimplementasikan nama variabel independen dan dependen sesuai penelitian Anda. Misalnya di sini untuk hubungan, untuk yang punya penelitian tentang hubungan atau pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Ya. Kenapa Bunda nggak menyebutkan variabel? Karena ada 5 bimbingan kan judulnya kan beda-beda. Variabel independennya, dependennya kan beda-beda. Nah, sekarang implementasikan sesuai judul masing-masing. Untuk variabel independennya numerik, variabel dependennya numerik juga seperti ini, nak. Tabel penyajian bivariatnya. Hubungan keduanya. Ya. Oke. Ya, ini variabel Y ini sebutkan variabel dependen. Apa variabel dependen? Jangan-jangan mentang-mentang Bunda bikin di sini Y, kalian isi Y aja enggak. Ya. Oke, X-nya disebutkan, cantumkan nilai signifikansinya dan nilai R-nya. Ini berarti asumsinya korelasi ya, baik eksperimen maupun person. Nah, selanjutnya
bagaimana kalau variabel independen Anda kategorik, variabel dependennya itu numerik. Itu biasanya hipotesisnya perbedaan. Perbedaan indeks massa tubuh berdasarkan kategori asupan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, misalnya seperti itu. Maka penyajian variabel bivariabel hasil di bab 4-nya seperti ini. Ya, implementasi variabel dependen dan independen Anda. Ada beberapa rujukan dia mencantumkan kembali nilai min plus standar deviasi. Hal ini boleh, jadi sebelum nilai signifikansi ini, kalau pembimbingnya minta ditampilkan lagi nilai min-nya plus standar deviasinya, silahkan saja. Tetapi kalau prinsip Bunda kan sudah ada di analisis univariat tadi, jadi tidak perlu ditampilkan. Ya, oke. Sama. Nah, yang di bawah itu kalau seandainya variabel independennya ada tiga ya, ada tiga kategori. Kalau yang atau dua ya. Jadi kita sesuaikan lagi dengan judul kita. Malah kalau cuma satu tadi ya X2-nya nggak ada. Silakan di delete contoh row tabel ini. Begitu juga kalau variabel independennya 2, tuliskan 2. Misalnya hubungan A dan A terhadap B. Itu kan A1, A2. Jadi sesuaikan dengan jumlah variabel independen dan dependen pada judul penelitian Anda. Selanjutnya, seandainya tabel analisis bivariatnya variabel independennya data kategorik, di sini variabel dependen juga kategori. Berarti ini ujinya biasanya chi-square kan? Ya, chi-square karena kategori-kategori. Di sini Bunda hanya mencontohkan kategorinya hanya 2. Kalau dia 3, tinggal di variabel independennya tambahkan row-nya lagi untuk kategori ketiga. Misalnya tingkat pendidikan atau status gizi. Itu kan ada 3 tuh. Di sini Bunda contohkan 2. Jadi kalian silahkan menampilkan. Ya, apa yang ditampilkan sama seperti kemarin. Ya, nah, terus beserta di atas nilai sig-nya, di bawah itu nilai 95% confidence interval. Ini biasanya hanya berisi di tengah-tengah atau di sejajar dengan cut 1. Jadi cuma 1 nanti di sini ya. Kalau Anda melakukan analisis chi-square itu lihat di tabel chi-square-nya. Ya, ini silahkan terus lanjut lagi sumber data dan interpretasi. Ya, sekali lagi nak ya, di hasil itu sudah langsung menyebutkan variabelnya. Nggak lagi hasil penelitian, nggak. Pokoknya sesuaikan. Makanya Bunda bilang tadi sinkronisasi antara tujuan khusus, tinjauan teori, hasil, pembahasan itu runut. Ya, jangan sampai nggak runut, sudah itu jumlahnya beda. Sehingga nanti ada pertanyaan penguji, tujuan khusus 1, tabel yang mana bisa menjawab tujuan khusus 1? Gitu dia. Intinya situ benang merahnya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pembahasan. Nah, pembahasannya tadi karena kita sudah runut, ya, uraikan juga sesuai dengan tujuan khusus. Ya, disubkan. Ya, misalnya tadi gambaran. Misalnya variabel independen, ya. Terus Anda runut. Anda buat sub-subnya sesuai dengan tujuan khusus, sesuai dengan hasil yang sudah Anda tampilkan. Nah, pembahasan di sini ya berisi tentang hasil penelitian kita yang kita bandingkan dengan teori yang telah disampaikan di bab tinjauan teori dan referensi ataupun penelitian lain yang sama ataupun berbeda yang kita telusuri dari jurnal. Ya, yang kita telusuri dari jurnal. Ya, silahkan Anda lakukan. Makanya tadi antara tujuan khusus, bab teori, hasil. Jadi dia urutannya sama dan jumlahnya sama. Ya, kalaupun nanti Anda mau rincikan, buat subjudul, subnya lagi. Misalnya 1 terus dari A, B. Kalaupun A itu masih ada runutnya lagi, silakan A1, A2. Ya, tapi kita tahu pokok ini berkenaan dengan tujuan khusus 1. Sehingga Anda akan memudahkan Anda. Untuk penulisan bab penutup, maka kesimpulan itu adalah interpretasi
hasil yang telah kita buat. Nah, yang jumlahnya atau urutannya sesuai dengan tujuan khusus tadi. Jadi interpretasi gambaran variabel independen yang misalnya tertinggi atau terendah, interpretasi gambaran variabel independen kedua, interpretasi gambaran variabel dependen, dan interpretasi hubungan pengaruh atau perbedaan variabel independen dan variabel dependen. Jadi nilai signifikansinya, ya. Begitu juga dengan tujuan kelima. Jadi ini adalah sama dengan tujuan khusus, paparan pada hasil, dan pada paparan pembahasan. Jadi jumlah dan urutannya sama. Tetapi lihat bahwa dicatat kemarin bahwa yang ditarik di bab kesimpulan adalah interpretasi yang Anda sudah buat di masing-masing tabel hasil. Ya, selanjutnya saran. Nah, saran itu dibuat berdasarkan pembahasan yang susunannya pun sesuai dengan tadi. Tujuan khusus, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Karena begitu kita menyimpulkan A, berarti kan waktu di pembahasan kan ada pertentangan antara hasil yang kita dapat dengan teori ataupun dengan penelitian lain. Sehingga akan muncul saran. Ya. Saran itu ya sama, runutnya menjelaskan apa. Misalnya tadi temuan pertama A, tujuan khusus 1 A, hasilnya A, dibahas A, kesimpulannya A, maka sarannya pun berkenaan dengan A. Jangan sarannya kemana-mana, jangan sarannya berdasarkan yang B. Jadi benang merah antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai bab 5, nah itu ada kesesuaian. Jadi nggak capek. Kalian paham, pembimbing pun juga nggak bingung. Ya, oke. Karena kemarin ini masih ada yang bolak-balik setelah Bunda baca beberapa yang kalian emailkan. Ya, sekali lagi jangan sampai nanti mencari kesimpulan itu bingung. Kemarin kembali Bunda ingatkan bahwa kesimpulan itu adalah interpretasi dari tabel kalian yang sudah disajikan di bab hasil. Ya. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bunda sampaikan berkenaan dengan penyusunan draft hasil penulisan tugas akhir. Lebih dan kurang Bunda mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.